sudah terdengar ya suara saya ya? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini walaupun yang masuk baru separuh, sebaiknya kita mulai saja ya. Ini saatnya sudah kelewat lama ya. Oke, sudah siap untuk mulai kuliah? Suara saya bisa terdengar apa enggak? You are now unmuted. Bisa terdengar. Ya, You are now cukup muted. keras ya. Oke, baik. Untuk UTS-nya dari 20 orang yang terlambat 10 orang ya. Nanti yang terlambat tentu akan mendapatkan nilai yang berbeda dengan yang tidak terlambat ya. Apalagi yang terlambatnya sampai 2 jam. Ada yang masukkan jam 19.20. Tapi enggak apa-apa ya. Daripada enggak mengumpulkan, memang sengaja benar begitu supaya paling enggak semua mengumpulkan ya. Oke, baik. Cuma yang ikut kuliah itu kok selalu sedikit ya. Saya juga enggak ngerti ya. Tadi sempat saya lihat sekilas, memang belum saya cocokkan. Saya pengennya insya Allah minggu depan untuk mengoreksi bersama-sama ya. Mengoreksi bersama-sama tentang UTS-nya. Untuk kali ini belum saya buatkan jawaban tertulis, jadi saya belum bisa menslaidkan. Kalau nulis semua nggak mungkin ya, jadi belum sempat karena memang ini waktu yang sangat padat ini ya. Benar sampai belum sempat koreksi semua. Baik, ini saya lanjutkan saja untuk materi supaya tidak ketinggalan jauh ya. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang gelombang sinus yang bisa digunakan untuk merepresentasikan tegangan maupun arus bolak-balik ya. Saya review sebentar bahwa persamaan gelombang sinus yang digunakan adalah seperti ini, di mana ET ini menunjukkan nilai sesaat dari gelombang sinus tersebut. Jadi kalau dilihat dari gelombangnya, ET-nya adalah selubung gelombang sinusnya ini ya. Nah, jadi selubung gelombang sinusnya ini adalah ET, di mana setiap saat nilainya berubah. Oke. Kemudian EM adalah nilai maksimum dari gelombang sinusnya itu sendiri. Kalau kita lihat nilai maksimumnya di sini, nilai maksimum positif, ini nilai maksimum negatifnya ya. Kemudian nilai sinus adalah fungsinya itu sendiri, yaitu gelombangnya berupa gelombang sinus gitu ya. Nah, sinusnya berapa banyak sinusnya? Nah, ini diberikan di dalam nilai omega T. Omega adalah 2πf, sehingga kalau kita menggambarkan dalam gelombang sinus untuk satu periode, maka dia periodenya sebesar 2V. Karena omega ini nilainya adalah 2πf, ya. F adalah frekuensi. Jadi nanti tinggal satu periode dikalikan berapa gelombang. Nanti omega inilah kecepatan sudut, T-nya dikalikan dengan waktu di mana satu gelombang gelombang sinus tadi berjalan selama berapa lama gitu ya. Di mana θ0 adalah fase awal dari sebuah gelombang sinus ini. Yang mana kalau kita lihat asal usulnya, fase awal ini diawali dari di mana fasor berada pertama kali berputar, dia berada pada sudut berapa gitu ya. Jadi nanti merupakan fase awal dari gelombang sinus yang dinyatakan di dalam derajat di sini ya. Derajatnya bisa antara 0 sampai 180 derajat, bisa dari 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi θ itu bisa dari sini sampai sini, bisa dari sini sampai sini. Biasanya kalau berada di sini diberikan angka 0 sampai 180 derajat, tetapi diberi tanda min gitu ya kemarin ya. Tanda min. Oke. Jadi di sini kita sudah mengetahui slide ini, dia menyatakan persamaan gelombang sinus beserta variabel-variabel yang ada di dalamnya ya. Oke, ini sudah lewat. Bahkan kita sudah masuk di dalam gelombang sinus
penggambaran gelombang sinus itu sendiri. Kemudian sudah masuk pada rangkaian resistansi, sudah ya. Masih ingat pada rangkaian resistansi, beda fase antara arus dan tegangan yang melewati R, berapa derajat beda fasenya? Masih ada yang ingat? Bisa dijawab di chatting untuk mereview kembali berapa beda fase antara arus dan tegangan yang ada pada beban resistor. Coba, saya masih ingat enggak? Silakan ditulis di chatting. Semuanya bisa menjawab ya. Yang ikut kuliah insya Allah bisa. Yang tidak ikut kuliah ya harus buka buku lagi ya. Ayo, berapa beda fase antara arus dan tegangan yang melewati resistor? Berapa kemarin? Beda fasenya berapa? Beda fase arus dan tegangan yang melalui resistor. Coba dilihat di kalimat terakhir pada slide ini. Pada slide ini. Iya. Coba dilihat pada slide ini, berapa beda fasenya dengan kata-kata itu? Berapa? Irfan, berapa Irfan? Iya, Hipsi, betul. Boleh, Michelle juga betul. Lah Irfan, ya 0 ya. Pada R itu beda fase antara arus dan tegangan, beda fasenya 0. Atau dikatakan dengan istilah sefase. Sefase ya. Jadi kalau E-nya mempunyai fase awal 0, maka I-nya pun juga punya fase awal 0. Jadi nanti nulisnya ini, fase awalnya 0 untuk E-nya, I-nya ya 0. Jika dia melewati resistor. Oke ya. Baik, nanti dibuka lagi kalau yang lupa. Nah, sekarang kalau kita menggambarkan vektor garisnya gampang ya. Garis itu di mana sudut I tersebut ya sama dengan sudutnya VR. Kalau sudutnya I theta 0, ya VR-nya theta 0. Kalau IR-nya sudutnya 90, ya VR-nya 90. Wong sefase kok, gitu ya. Kemanapun dia akan bersama-sama. Ini ya. Oke, baik. Ini review saja jadi cepat. Nah, untuk rangkaian induktansi, oke ya. Berapa beda fase antara arus dan tegangan pada induktor? Sekarang pertanyaannya. Oke, bisa dijawab. Silahkan ditulis di chatting. Beda fase antara arus dan tegangan pada induktor. Ayo, berapa derajat beda fasenya? Oke, wah, pasti semua benar ya. Nah, karena sudah ada tulisannya di situ. Kemudian pertanyaannya, siapa yang mendahului? Apakah arus atau tegangan? Yang mendahului siapa? Coba tulis di situ. Mendahului atau leading ya? Yang mendahului siapa? Arus apa tegangan? Oke, baik ya. Baik, Irfan betul, Hipsi betul, Michelle juga betul. Yang mendahului adalah tegangan sebesar 90 derajat. Oke, baik ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan vektor garisnya, kalau gelombangnya sudah jelas ya, di mana dia yang siapa yang lebih dulu. Kalau dia 0 berarti beda fasenya 90 derajat. Dia baru ada ya. Yang ini tegangan sudah ada dulu, arus baru ada. Nah, kalau kalau vektor garisnya, kalau arusnya beda fasenya min 90, maka tegangannya pasti 0. Karena dia berbeda fase 90 dan tegangan mendahului. Ini ya, fase awalnya 0, maka dia 0. Ini, yang ini, karena mulai dari sini, kalau mulai ke sana itu berarti tandanya min ya. Min 90 untuk arusnya, maka dia min 90 di sini. Ya, demikian juga jika VL-nya 90, pasti dia 0, karena dia selalu berbeda fase 90 derajat. Oke ya. Baik, ini sudah lewat.
sekarang kalau rangkaian kapasitansi sekarang ya. Berapa beda fase antara arus dan tegangan dan siapa yang mendahului sekarang pertanyaannya ya. Oke. Berapa beda fasenya dan siapa yang mendahului di sini? Oke. Baik. Silakan dijawab. Yang belum menjawab silakan menjawab. Haris gimana Haris? Febriansah? Raffi gimana Raffi? Iza? Habibah? Triana, ya gimana Triana? Ya, oke baik. Oke, betul ya Triana, betul. Arus mendahului dan berbeda fase 90 derajat. Oke, betul ya. Baik, mudah-mudahan sudah terekam dengan baik ya materi minggu yang lalu. Mudah-mudahan UTS-nya bagus-bagus ya, mudah-mudahan benar belum sempat melihat. Saya lihat sepintas banyak yang penuh ngerjakannya ya, beberapa ada yang rodok bolong-bolong gitu ya, enggak apa-apa. Oke. Baik, untuk penggambaran vektornya seperti tadi, yang mendahului adalah arus. Jadi arus berasal lebih dulu 90 derajat terhadap tegangannya. Seperti ini ya. Jadi ini seperti tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk, di mana telunjuknya menunjukkan tegangan, ibu jarinya menunjukkan arus. Itu jika rangkaian kapasitansi tangan kanan ya. Lah, kalau induktansi ini adalah tangan kiri. Ya, telunjuk sebagai tegangan, arusnya sebagai ibu jari, ya. Oke, supaya enggak bingung ya. Jadi rangkaian induktansi itu beda antara tegangan dan arus adalah menggunakan tangan kanan antara telunjuk dan ibu jari. Tangan kiri antara telunjuk dan ibu jari. Jadi dan putarnya selalu berlawanan arah jarum jam ya, sehingga kita tahu siapa yang mendahului dengan menggunakan tangan tadi antara ibu jari dan telunjuk, ya. Oke. Kalau kapasitansi maka menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ya, di mana ibu jarinya lebih dulu daripada telunjuknya. Telunjuk menggambarkan tegangan, vektor tegangan, ibu jari menggambarkan vektor arus. Oke? Ya, supaya mudah untuk mengingatnya ya. Oke, baik. Untuk ini sudah ada di UTS kemarin ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, sekarang saya ini sepintas ya. Kemarin sudah ya. Jadi pada rangkaian induktif murni ET diketahui ET-nya EM cos omega T plus 10 derajat. Cos ini bisa dirubah ke sin dulu atau nanti pada saat sudah menuliskan arusnya baru dirubah juga boleh. Ataukah arusnya dalam kondisi cos pun juga sebenarnya boleh ya. Kalau sama-sama cos nanti dirubah juga akan sama penambahan tegangannya, penambahan sudutnya ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam rangkaian induktif murni ya, induktif murni maka kita gunakan tangan kiri kita ya. Kalau ET-nya sudutnya sudah 10 derajat, maka berapakah sudut arusnya? Berapa coba sudut arusnya? Berapa? Ayo, ini aja mencongak saja. Berapa sudut arusnya jika sudut E-nya sudah plus 10 derajat? Berapakah sudut arusnya? Persamaan. Sudutnya aja dulu ya. Sama-sama cos dulu, masih sama-sama cos. Berapa? Berapa? Ayo, plus atau minus? Plus atau minus? Mana tangan kirinya? Coba. Arusnya ibu jari ya. Tegangannya telunjuk. Betul. Ayo, berapa? Sudut arusnya berapa? Arusnya mengikuti atau mendahului? Untuk induktif murni. Arusnya
mengikuti, sehingga harus dikurangi 90 derajat dari E-nya. Berarti arusnya sudutnya plus 10 min 90, oke ya. Baik, Hifsi betul, Irfan juga betul, min 80 jadinya, oke. Itu Irfan yang terakhir kurang minus ya. You are Febriansa now juga. unmuted. Iya, You are now oke. muted. Baik ya, paham ya? Oke, sekarang yang nomor 2 ini menggambarkan bentuk gelombang. Nanti untuk apa namanya? Setelah saya koreksi UTS-nya nanti bisa digunakan kembali untuk tugas biar bisa menggambar ya. Sekarang ini untuk mencongak saja. Tuliskan persamaan tegangan induktif atau VLT jika diketahui ILT-nya adalah ILM sin omega T plus 75 derajat. Nah, sekarang pertanyaan, berapakah sudutnya VL jika IL-nya adalah plus 75 derajat? Oke, ini pada induktif karena VL ya. Gunakan tangan kiri untuk mengingatnya. Anggap ibu jarinya sudutnya 75. Oke, berapa sudutnya VL kalau begitu? Apa coba? Ya, 75 plus 90 jadi 165 plus ya, plus 165. Oke, betul, bagus ya. Oke, baik. Mudah-mudahan memang sudah benar bisa dipahami ya. Sekarang untuk nomor 4, untuk rangkaian kapasitif murni. Jika tegangan dinyatakan VCT sama dengan VCM sin omega T plus 45 derajat. Kapasitif murni ya. Maka tuliskan persamaan arus yang melewati kapasitor tersebut. Pertanyaannya hanya berapa sudutnya untuk arus yang melewati kapasitor jika tegangannya mempunyai sudut awal plus 45 derajat. Oke, berapa derajat sudutnya? Gunakan tangan mana? Kalau kapasitif, tangan kanan. Oke, betul. Sekarang ya. Nah, sekarang gambarkan tegangannya sudutnya 45 derajat. Berapa sudutnya? Arus. Berapa? Itu VC-nya plus 45 derajat. VC-nya plus 45 derajat ya. Oke, berapa sudut IC-nya? Ayo, tangan kanan yang digunakan. Coba telunjuknya arahkan pada sudut 45 derajat. Berapa sudutnya I kira-kira? Iya, oke. Ifsi betul, Irfan juga sudah betul. Jadi plus 45 plus 90 ya. Oke, tangannya kanan yang digunakan. Jadi kita punya bayangan, oh iya, pokoknya kan selalu berbeda fase 90. Nah, yang VC-nya, yang telunjuknya sudutnya 45. Wah ya, I-nya berarti lebih dari 90. Gitu ya, kan geser gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, mudah ya. Nah, oke, untuk gambar gelombangnya nanti saja. Yang penting kita sudah bisa tahu posisi vektor antara arus dan tegangan pada masing-masing resistor, induktor, dan kapasitor tadi. Itu nanti akan dipakai terus soalnya ya, pakai terus. Jadi silakan untuk mengingat-ingat ya, kalau pada R itu sefase, pada L itu kita gunakan kiri ya, tangan kiri. Jadi VL mendahului arus. Kalau pada kapasitor kita gunakan tangan kanan. Arus ibu jari mendahului telunjuk. Telunjuk sebagai vektor tegangannya ya. Oke, itu aja yang harus dipegang. Itu prinsip. Prinsip itu harus dipegang supaya untuk berikutnya nggak salah. Jangan dihafal ya. Prinsipnya ada difahami. Jangan, nggak usah dihafal. Dihafalnya itu nanti sudah otomatis kalau kita prinsipnya tahu ya. Kalau tahu lupa nanti bisa mengingat kembali. Oke? Oke, baik, kita sekarang masuk pada rangkaian seri. Seri dulu ya. RL, RC, dan RLC dulu. Oke? Sekarang, kalau tadi kita mengingatnya satu persatu komponen dipisah. Sehingga
kita mencari beda fase antara tegangan dan arus. Sekarang ada dua komponen yang digabung antara R dan L. Nah, meskipun dia digabung, prinsip pada masing-masing komponen tadi tetap sama. Contoh, nih ya, R dan L dihubung seri. Nah, tegangan dan arus di R tetap prinsipnya. Tegangan ini dan arus yang lewat R fasenya sama atau sefase. Jadi beda fasenya 0. Itu prinsip ya, dan ini berlaku juga di sini. Nah, pada L antara tegangan dan arus berbeda fase 90 derajat. Tegangan mendahului. Ini juga prinsip yang tadi diterapkan di sini. Sama, tidak berubah. Walaupun dia digandeng tidak berubah. Sekarang, apa yang berubah di sini? Yang berubah adalah beda fase ini, arus, dan tegangan sumber yang berubah. Ya. Kalau pada saat kita belajar satu-satu komponen, komponen sumber, tegangan sumber sama dengan tegangan komponen. Sehingga seolah-olah ET dan IT beda fasenya sama dengan VCT dan IT. Karena ini sama. Karena ini hanya satu komponen. Nah, sekarang demikian juga pada L. Satu komponen. Jadi antara VLT dan ET sama dan sefase. Kemarin begitu. Karena ini memang hanya satu komponen. Demikian juga pada R. Ini VRT dan ET sama karena hanya satu komponen. Ya. Tegangan di sini dan di sini paralel. Jadi dia sama tegangannya, ya. Oke. Nah, sekarang kalau di seri antara R dengan L, maka pada masing-masing komponen prinsipnya sama, yaitu tegangan dan arus tetap di sini sefase, ini tegangan dan arus berbeda fase 90 derajat. Nah, arus di sini sama dengan di sini, sehingga apa? Sehingga VR ini yang tidak sefase dengan VL. Sudah otomatis ya. Oke, perhatikan ya. Jadi IT yang mengalir atau lewat R dengan lewat L sama dan sefase karena seri. Ya. Tapi di sini arus ini dan tegangannya sefase. Kalau di sini arus di sini dan tegangan tidak sefase. Sehingga antara VRT dengan VLT tidak sefase. Gitu ya. Nah, karena VRT dan VLT tidak sefase, maka ET menurut KVL, ET sama dengan VRT plus VLT. Ini KVL, nyatakan dengan seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya, ini ya. Jadi ET sama dengan VRT plus VLT di sini, ya. Ini fasenya kalau dilihat dari arusnya tadi, karena arusnya yang sama dan sefase, berarti antara VRT dan VLT tidak sefase. Sehingga kalau diberikan persamaan sinusnya, kalau VRT R kali IT, R IT-nya adalah IM sin omega T ini dengan beda atau fase awal 0 seperti ini, bawa ke sini ya. Maka VRT sama dengan VRM sin omega T. Theta 0-nya 0 karena arusnya 0 beda fase. Karena dia IT dan VRT sefase ini ya. Sementara untuk VLT itu adalah XL kali IT. XL. Apa XL? XL adalah 2 VFL yang pada rangkaian induktansi ya sudah didefinisikan XL adalah 2 VFL. Oke. Ini reaktansi induktif namanya. Kalau ini resistansi, ini hukum Ohm di sini ya, hukum Ohm. Oke. IT-nya juga sama, IM sin omega T. Lah, XL ini punya sudut 90 derajat sehingga VLT ini sama dengan VLM sin omega T plus 90 derajat. Artinya apa? Artinya VLT mendahului ILT. ILT atau IT 90 derajat. Sehingga nulisnya seperti ini. Antara VR dengan VL tidak sefase. Berbeda fase 90
derajat. Gitu ya. Sehingga kalau dijumlahkan menurut rumus matematika nanti dicari sendiri sin A plus alfa ya. Ini ya. Sin ini. Sin alfa plus 90 derajat nanti cari ya. Nanti akan diperoleh sin omega plus theta. Tetanya ini tergantung dari nilai R dan XL-nya di sini ya. Ini adalah Z. Ya, adalah Z. Jadi VET ini adalah IM kali Z sin omega T plus theta. Nah, ini bisa dijelaskan dengan mudah jika kita gunakan vektor ya, kita gunakan vektor di sini. Oke. Untuk RL seri tadi dikatakan bahwa antara IR dan VR sefase, begini ya. Sefase. Arusnya sama, IL sama IR sama. Kalau IR-nya ke sana, IL-nya juga ke sana. Maka VL-nya ke sana karena VL harus mendahului IL 90 derajat. Sehingga vektornya menjadi seperti ini. KVL-nya mengatakan E adalah VR plus VL, tapi vektor dalam hal ini ya. Semua vektor. Ini kalau saya tulis dalam bentuk sinus seperti ini, kalau dalam bentuk vektor ini vektor VR plus vektor VL sama dengan vektor E, ini KVL-nya ini ya. Nah ini ditulis dalam bentuk vektor. Vektor itu magnitudenya dengan sudut yang sudah diberikan di sini ya. Nah, sehingga E-nya adalah VR, vektor VR plus vektor VL. Nah, ini berarti kita mendapatkan segitiga siku-siku di sini ya. Sehingga kita menghitung E menggunakan rumus Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras? Berarti E kuadrat sama dengan VR kuadrat plus VL kuadrat. Ya, rumusnya Pitagoras. Oke? Sehingga E-nya adalah akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Gitu ya. Satu di sini. E kuadrat, jadi nulis kuadrat ini nggak bisa ke atas ya. E kuadrat sama dengan VR kuadrat plus vektor ini ya, semua vektor ya, tadi benar nggak bisa menuliskan vektor plus VL kuadrat. Semua dalam vektor. Sehingga kalau ditulis E-nya adalah akar VR kuadrat plus VL kuadrat gitu ya. Nah, ditulis sendiri di situ. Ini kasih vektor, mestinya seperti itu ya. Vektor ini aja. Vektor. Ini juga VR-nya vektor. VL-nya vektor ya. Ini VL bukan VI ya. Vektor. Sehingga untuk mendapatkan nilai E-nya adalah akar VR kuadrat plus VR kuadrat. Oke? Jelas sampai di sini? Sini dulu. Sudah jelas apa belum? Insya Allah sudah, Ibu. Sudah jelas ya? Oke, baik. Nah, kemudian kalau tetanya bagaimana? Tetanya kita bisa menggunakan rumus ukur sudut ya. Kalau sinus theta coba apa per apa? Sinus apa per apa? Ini adalah VL ya, di sini ini VL. Ini VL, ini ke vektor VL saya geser ke sana, ini menjadi VL di sini ya. VL. Vektor VL. Oke, sekarang sin theta apa per apa dalam hal ini? Ingat, sin theta apa per apa? VL per E. Iya betul, VR per E ya, Hipsi ya. Oke. Nah, sekarang kalau tangen theta apa per apa? Tangen theta VL per F VR.
Ya, oke. VL per VR ya, itu tangen theta. Jadi kalau saya menuliskan untuk mendapatkan tangen theta, waduh ini enggak ada. Tanya nulisnya gimana ini? Tetanya adalah ini aja. Sorry. Tetanya ini dikasih begini ya. Tangen theta sama dengan gitu ya. Tangen theta sama dengan tangen theta sama dengan waduh. Angel nulisnya. Sama dengan VR, saya kurung aja ya. VL per VR ya. Nah, ini adalah tangen theta. Nah, sekarang kalau tetanya bagaimana tetanya? Tetanya berarti arkes tangen VL per VR. Itu adalah, nah silakan ditulis di modulnya masing-masing supaya bisa melihat theta adalah beda fase antara arus dan tegangan sumber pada rangkaian RL seri. Sehingga kita tahu theta ini beda fase antara I dengan E. Ya, jadi nanti tetanya di sini tulis theta. Tetanya adalah arkes tangen. Tulis arkes tangen itu bisa tangan pangkat -1 atau arkes tangan bisa ya. Kalau ditulis di itu seperti ini. Sorry, balik. Arkes tangan ya. Nah, kurung nanti VL per VR itu adalah tetanya. Jadi sudutnya theta ini arkes tangen VL per VR. Nah, tetanya di mana Bu? Di sini. Jadi nanti E-nya ini adalah IM kali Z sinus omega T plus theta. Tetanya itu tadi arkes tangan VL per VR. VL-nya mana? VL-nya di sini. Ini VR-nya ini, VL-nya ini. Ini ya. Oke, jadi tetanya ini. Nah, Z-nya bagaimana? Z adalah impedansi. Sebentar lagi ya sampai. Oke, ini dulu dipahami. Sudah ya? Ngerti ya? Gampang. Kalau kita pakai vektor ini lebih mudah untuk memahami mencari besarnya E dan juga theta. Baik, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Baik, saya lanjut untuk mendapatkan vektor impedansi. Jadi vektor tegangannya tadi di sini, VR dengan IR sefase, IL dengan VL berbeda fase 90 derajat, VL mendahului. Hingga gambarnya seperti ini. Antara VR dengan VL ditambahkan, maka dia diperoleh nilai E-nya. Ini adalah tetanya. Sehingga E bisa ditulis seperti ini, vektor E sama dengan vektor VR plus vektor VL. Sorry, yang ini tadi bukan vektor berarti ya. Waduh, ini dihapus saja. Jadi ini magnitude ya, ini magnitude. Kalau vektor E plus vektor R plus vektor E tidak pakai kuadrat seperti ini. Seperti ini ya, ini. Nah, kalau magnitude-nya langsung akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Ini magnitude-nya. Karena vektor itu punya besaran dan punya sudut. Jadi vektor E ini besarannya ini, sudutnya adalah ini ya. Ini arkes tangan artinya ini ya. Arkes tangan. Oke. Ini berasal dari vektor ini ke sana. Pitagoras biasa ya. Nah, demikian juga vektor impedansinya. Waktu ini ya. Nah, untuk vektor impedansinya, untuk RL seri, maka R itu kita bisa peroleh dari hukum Ohm, berasal dari vektor tegangan tadi. Ini yang sudah baku asal-usulnya, ini asal-usul vektor ini berasal dari masing-masing rangkaian resistansi dan induktansi tadi ya.
beda antara arus dan tegangan, sehingga kalau dicampur di seri seperti ini. Nah, ini berasal dari sini. Saya tahu bahwa hukum Ohm mengatakan VR sama dengan IR kali R. Ya, IR kali adalah VR. Berarti R adalah VR per IR. Ya, R adalah VR per IR. Nah, sekarang silahkan ditulis supaya tidak lupa asal usul ini. Ya, vektor R vektor R sama dengan vektor VR dibagi vektor I. Nah, ini, kalau ini vektor semua ya, dikasih seret di atasnya. Ini vektor R. Ini semua kalau sudah sumbernya AC semua vektor ya, baik itu tegangan, arus, komponen maupun dayanya semua vektor. Ya, oke. Nah, kalau vektor, kalian masih ingat pada saat matematika dulu, ada vektor A, kemudian vektor B, vektor C. Kalau vektor C adalah vektor, ini enggak susah nulisnya ya, atau saya tulis gini aja, pakai ini aja ya. Jadi kalau ada vektor A, ya, vektor B, ya. Sementara ada vektor C yang besarnya adalah vektor A dibagi vektor B. Vektor B ya. Terus bagaimana kita bisa menuliskan vektor C-nya? Jadi vektor C-nya adalah dia ada magnitude C-nya. Magnitude C-nya atau besaran C-nya yaitu A, kalau magnitude itu biasanya diberikan ini adalah besarannya A per B, ini magnitude-nya. Sudutnya berapa sudutnya? Sudutnya adalah sudut A, ya. Jadi tetanya A dikurangi tetanya B. Ini ya. Kurangi tetanya B. Nah, ini ya. Berarti apa? Berarti kita tahu bahwa sudutnya C adalah sudut A dikurangi sudut. Nah, demikian juga di sana, di sini. R adalah sudut, vektor R adalah VR per I, per vektor I. Berarti R sendiri adalah, ditulis di sini ya, vektor R sendiri adalah sama dengan, bentar ya, oke, vektor R sama dengan besarnya adalah VR per R, magnitude-nya ya, VR per I, silakan ditambahi ya di modulnya masing-masing ya, karena ini tidak ditulis asal usulnya. Ya, ini magnitude-nya. Sudutnya berapa? Sudutnya adalah sudutnya VR min sudutnya I. Oke, min sudutnya I. Nah, dalam hal ini berapa sudutnya VR? 0. Sudutnya I 0. Berarti R ini besarnya VR per I, sudutnya adalah 0 derajat dalam gambar itu. Ya, sehingga saya menuliskan vektor VR-nya ke sana, ini magnitude-nya, sudutnya 0. Oke. Jelas ya? Oke, sudutnya 0. Demikian juga XL. XL rumus atau hukum Ohm-nya adalah VL per IL. IL tadi sama dengan IR ya, sefase ya, sama dengan sefase. Berarti sudutnya XL. XL sama dengan VL per IR. IL. Ya. Berarti sudutnya XL adalah 90 min 0. 90 punya VL min 0. Ini ya. Jadi kalau saya tulis di sini sudut dari XL di mana ya nulisnya ya? Sini aja ya, kelihatan enggak? Di sini ya. Jadi XL vektor XL, jadi ini vektor XL ini ya. Besarannya adalah VL per XL magnitude ya.
per I. Magnitude XL ya. Sudutnya berapa? Sudutnya VL-nya sudutnya 90 derajat. IL-nya 0. Berarti dia 90 derajat sudutnya. Oke. Jadi vektor XL itu sudutnya 90 derajat. Vektor R sudutnya 0 derajat. Ya, jelas ya. Jadi vektor XL ini sudutnya 90 derajat, vektor R sudutnya 0 derajat. Ini berlaku terus karena di sini juga berlaku terus nanti ya. Beda fase antara VR dan VL selalu juga 90 derajat. Ya, selalu ya. Nanti seperti ini. Oke? Nah, jadi pengertiannya bahwa VR itu sudut 0 derajat vektornya. Vektor XL selalu punya sudut 90 derajat. Seperti ini. Nah, Z adalah, jadi Z ini adalah impedansi yang ada pada rangkaian ini. Jadi kalau R dan L digabung, itu berarti R plus XL ini vektor. Z ini berarti vektor F, R ditambah vektor XL. Ini Z. Vektor R ditambah vektor XL, ini Z, impedansi. Kalau saya punya R1, R2 kan totalnya R1 plus R2. Karena ini ada vektor R dan ini vektor XL, maka Z-nya, impedansinya atau totalnya, maka dia sama dengan vektor R ditambah vektor XL. Sehingga kalau kita melihat dari vektornya, Z-nya adalah ini. Ini vektor VR-nya, ini vektor XL-nya. Ini adalah vektor Z-nya. Ya, ini magnitude Z-nya, ini sudutnya. Jadi vektor Z-nya ke arah sana. Oke? Nah, sekarang ini pun segitiga siku-siku yang sama persis dengan ini. Kenapa kok bisa sama? Karena I-nya sama. Baik itu yang lewat R maupun lewat XL. Maupun lewat I itu sendiri. E itu sendiri sehingga I-nya sama. Ya. Sehingga besaran antara R, XL, dan Z ini vektornya sama persis dengan VR, VL, dan E. Ini sama persis. Ya. Nah, untuk itu berdasarkan segitiga siku-siku kita bisa mencari vektor Z-nya. Besarnya sama dengan vektor R plus vektor XL. Ini yang disebut dengan impedansi tadi ya. Ini adalah impedansi. Oke. Nah, ini disebut dengan impedansi. Oke. Ya. Satuannya ohm. Ini ohm, ini ohm. Semua satuannya ohm ya. Nah, kalau vektor Z magnitudenya adalah akar R kuadrat plus XL kuadrat. Ini magnitude R, ini magnitude XL. Ya, ini magnitude Z impedansi. Nah, sudutnya bagaimana sudutnya? Sudutnya arkes tangen XL per R di sini. Kalau ini arkes tangan VL per R. Ini arkes tangan XL per R. Ini besarnya sama persis ya. I bisa dari vektor arus dan tegangannya. Oke. Baik, silakan untuk difahami dulu yang tidak jelas langsung ditanyakan sekarang ya. Ini untuk ya. Difahami dulu. Kalau ada pertanyaan langsung ya ditanyakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap sudah jelas ya. Oke, sudah bisa dipahami ya. You are now unmuted. You are now muted. Selain Evan sudah paham semua juga?
Insya Allah sudah. Ya, baik. Kalau begitu saya lanjutkan untuk rangkaian selanjutnya yaitu RC seri. Ya. Prinsipnya sama, persis sama ya. Cuma di sini ada sedikit perbedaan karena apa? Karena di sini antara arus dan tegangan punya beda fase 90 derajat dan arus yang mendahului. Kalau di L tadi kan tegangan yang mendahului ya. Ini arus yang mendahului. Maka langsung saya berikan penjelasan dari vektornya saja lebih gampang ya. Jadi untuk arus dan tegangan pada R sefase, fasenya sama. Untuk arus dan tegangan pada C, IC mendahului VC 90 derajat. Sehingga kita akan tahu beda fase antara E dengan I adalah theta di sini nanti ya. Berapa besarnya theta akan bisa kita hitung di sini. Oke, IR dan VR sefase sekali lagi. Kalau IC-nya ke sana, berarti VC-nya harus ke sana. Karena IC mendahului VC 90 derajat. Ya. Oke, jadi VC-nya ke bawah. Karena IC-nya 0, VC-nya min 90. Oke. Sama dengan tadi KVL berlaku. E sama dengan VR plus VC. Ini VC, vektor VC saya bawa ke sini. Ke ujungnya VR ditambahkan menjadi vektor E. Jadi E sama dengan vektor R plus vektor VC di sini. Ya, ini segitiga Pitagoras. Kita mencari E-nya pun. E adalah akar VR kuadrat plus VC kuadrat. Ya. Nah, tetanya berapa? Juga arkes tangen VC per VR. Cuma nanti tetanya negatif. Karena pada saat kita memberikan tangan, arkes tangan VC, VC ini diberi tanda negatif. Kalau ke sana positif, ke sini negatif ya. Min VC nanti. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini, ini min VC, arkes tangan min VC per VR. Sehingga tetanya nanti adalah negatif di sini ya. Berasal dari sini. Nanti pasti tetanya negatif. Ya. Kalau VL tadi positif karena ke sana. Ini 0 ya. 0 sana positif, sumbu positif, sini sumbu negatif. Yang ke arah sini berarti dia bernilai negatif. Yang ke sana bernilai positif. Asumsinya di sini adalah seperti itu. Ya. Oke, baik. Ini jelas ini? Jelas ya? Sangat jelas ya. Karena vektor ini gampang. Difahami dulu yang ini. Jika ada kira-kira yang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Ya. Ini adalah vektor arus dan tegangan pada RC seri. RC seri ya. Nah, kalau vektor impedansinya bagaimana? Ya tadi sama persis ya. Kalau XC tadi dia ada impedansi, ada reaktansi kapasitif yaitu XC ya. XC-nya berapa? XC-nya sebesar 1/J omega C. Masih ingat ya? Nanti dilihat lagi di rangkaian kapasitif ya. Rangkaian kapasitif. Jadi XC ini R. R tadi berasal dari, ini vektor R berasal dari vektor VR per vektor IR. Sudutnya VR 0, IR 0. R sudutnya sudut VR dikurangi IR, jadi 0 tadi ya. Nah, sementara bagaimana dengan VC? VC sudutnya adalah sudutnya, XC sudutnya adalah sudutnya VC dikurangi sudutnya IC. Yang VC min 90, sudutnya IC adalah 0. Berarti XC bersudut min 90 sama dengan VC. Ya. Oke, sehingga Z adalah vektor R tambah vektor VC, vektor XC. Ini XC-nya saya bawa ke sana ya. Vektor XC. Sehingga Z sama dengan vektor R ditambah vektor XC. Ya, vektor R ditambah vektor XC sama dengan vektor Z. Nah, magnitude dari vektor Z adalah akar R kuadrat plus XC kuadrat. Ini magnitude-nya. Nah, tangannya bagaimana? Arkes tangan min XC per R. Jadi nanti sudutnya ini adalah negatif. Ya, negatif karena ke sana. Ya. Kalau ke sana tadi positif, ini negatif. Oke? Nah, karena theta itu bisa positif, bisa negatif itu antara 180 sampai 360 derajat. Cuma kalau dia di
seperti ini kan harusnya kan besar sudutnya ke sana ya. Nggak mungkin kita menulis seandainya di sini ini 30, ini menulis 330 derajat. Nggak mungkin. Maka diberikan min 30 seperti itu. Ya. Balik, kemudian dikasih tanda negatif. Oke? Jelas atau belum kira-kira pada slide ini? Difahami dulu, dicerna dulu. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Ya. Silakan difahami dulu, saya beri waktu ya. 1 menit. Oke, bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Bisa Insya ya? Allah sudah Ibu. Oke, baik ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk nah, ini adalah penggambaran teta 0 yang teta ya, sudut atau fase awal yang tidak 0 ya. Ini teta 45 derajat, ini cuma gambaran saja. Jadi dimulai 45-nya kalau plus berarti mulainya dari sini ya, sini 45 derajat baru dimulai sinusnya ke sana. Cuma tidak sampai di sini, yang ini dibawa ke sana. Ini ya. Jadi satu periodenya dari 0 sampai 2V di sini gambarnya ya. Nah, ini kalian belum pernah pada UTS saja ya, belum dikoreksi. Jadi nanti akan kalian dapatkan tugas supaya bisa menggambar secara benar ya etanol ini. Jadi yang mulai dari sini tadi yang potolan ini dibawa ke sini sehingga nanti dari sini sampai ke sini ya, satu periodenya tidak sini sampai sini. Oke. Demikian juga jika 90 derajat, maka 90-nya mulai dari sini. Ini gambar ke sana ya, ke sini sampai sini. Tapi karena yang dimulai dari 0, yang separuh yang dari sebelum 0 tadi dibawa ke sini. Nah, begini ya, tempelkan di sini. Jadi nanti satu periodenya dari sini sampai sini. Ini beda fase 90, bukan beda fase awal 90 derajat. Ya, ini tadi fase awal 45 derajat. Lagi contoh fase awal 135 derajat. Ya, 135 itu berarti ini 90 tambah lagi 45 ya. Jadi nanti ke sana 90 ke sini, ke sana sampai sini harusnya. Tapi yang ke sini tadi diambil, dibawa ke sini. Nah, gini ya. Seperti itu. Oke? Ini 180 derajat. Sama. Berarti 180 90 mulai dari sini. Seret ke sana, terus masuk sini ya. Nah, sampai sini, tapi yang sini tadi diambil dibawa ke sini. Nah, begini ya. Dan seterusnya, oke? Ini kalau dilihat saja gampang. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan tugas untuk menggambarkan dengan beda fase yang bermacam-macam akan merasa kesulitan jika melakukan penggambaran sendiri ya. Mungkin di awalnya benar, tahu-tahu di sini salah gitu ya dan seterusnya. Oke?
Nah, ini contoh-contoh bagaimana menggambar beda fase yang berbeda-beda. Nah, kalau tadi satu gelombang gampang, ini dua gelombang ya yang punya beda fase yang berbeda ini ya antara satu gelombang dan yang lain. Seperti ini, oke? Nah, oke, sekarang kita sampai pada RLC seri. Prinsipnya tetap sama. R ya sudah, tegangan dan arus sefase di sini. Di sini VL mendahului IL. Di sini IC mendahului VC. Sudah, prinsip ini tetap berlaku pada rangkaian RLC seri ini ya. Tetap. Sekarang yang berbeda adalah beda fase antara E dengan I. Kalau I dengan VR, dengan VL, dengan VC jelas 90 derajat bedanya ya. Yang di sini yang tidak 90 derajat. Berarti berapa bedanya? Theta. Bagaimana kita bisa menghitung tetanya? Nah, sekarang kita lihat vektornya langsung supaya gampang ya. Kalau kita melihat vektornya gampang. Jadi asumsinya dari rangkaian ini tadi karena seri, arusnya ini IR, IL, dan IC sama dan sefase. Ya, sama dan sefase. Sehingga saya gambarkan diasumsikan sudutnya 0. IR, IL, dan IC sudutnya 0. Ya, sekarang pertanyaannya dari sini, siapa yang sefase dengan IR? Adalah VR, VR ya. Kemudian VR saya gambar di sini, sefase dengan IR. Berarti kalau IR-nya 0, VR-nya ya 0. Karena sefase, ya. Bagaimana dengan VL-nya? Tadi di sini VL mendahului IL, Bu, 90 derajat. Oke, sekarang kita lihat ini IL, IR juga IL juga IC ya, sama ya. Maka VL mendahului 90 derajat terhadap IL. Ini ditambah saja nih, tambah IL tambah IC ya, biar nggak bingung. Jadi di kasih koma gini. Ini IL juga. IL juga IC. Ya. Jadi IL dengan VL berbeda fase 90 derajat dan VL mendahului. Jadi kalau IL-nya di sini, VL-nya harus di sini, ya, harus di sini. Oke. Nah, bagaimana menggambarkan vektor VC? Kalau IC-nya ke sana, IC mendahului VC, berarti VC mengikuti IC 90 derajat seperti ini. Oke. Ini magnitude-nya dibuat lebih kecil supaya nanti ada perbedaan ya. Asumsinya bahwa dalam hal ini VC-nya lebih kecil daripada VL. Bisa sama, bisa lebih besar. Ini digambarkan dengan asumsi lebih kecil ya. Oke. Nah, kalau begitu, menurut KVL, KVL-nya ET ini sama dengan VRT, sama dengan VLT, sama dengan VCT. Kalau vektor E sama dengan vektor R plus vektor VL plus vektor VC. Tambah ya. Berarti bagaimana kita menjumlahkan vektornya? Kalau vektor itu penjumlahan yang berlawanan dijumlahkan terlebih dahulu. Sehingga VL plus VC, berarti ini, dikurangi VC ya. Ini adalah VL min VC vektor. Atau dalam ini, dalam vektornya harusnya VL plus VC. Cuma VC-nya berlawanan arah, sehingga dikurangkan. Ini ya, magnitude-nya dikurangkan. Oke? Kemudian plus VR. Ini VL min VC plus VR. Berarti E adalah VR plus VL plus VC. Ini ya, VC-nya berlawanan. Ini. Oke? Ini E-nya. Sehingga kalau ditulis dalam besaran vektornya, vektor E sama dengan vektor VR plus vektor VC seolah-olah min vektor VC. Karena berlawanan tadi ya, min vektor VC. Sehingga magnitude dari vektor E-nya adalah akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Jadi dikurangkan dulu baru dikuadratkan. Yang dikuadratkan adalah ini, magnitude dari ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau theta bagaimana? Sama arkes tangen ini VL min VC
per VR. Ini adalah fase dari E, vektor E. Ini magnitude dari vektor E. Berasal dari nilai masing-masing tegangannya dengan seperti ini. Oke? Oke, paham ya? Bisa difahami dengan mudah. Ini cuma Pythagoras saja ya. Oke, baik, demikian juga vektor impedansinya. Tadi sudah diketahui kalau IR-nya 0 derajat, IR-nya ya 0. Dan ini sudah menjadi satu ketentuan, IR itu selalu punya sudut 0 derajat. Nah, VL-nya 90 derajat dan VC-nya min 90 derajat. Tadi ya, dari VC, VL tadi. Oke, nah kalau Z-nya ia menjadi vektor Z sama dengan vektor R plus vektor XL min vektor XC. Sebenarnya plus vektor XC, cuma karena berlawanan diberi tanda negatif tadi, gitu ya. Jadi seolah-olah dikurangkan. Oke? Ini. Nah, dari vektor Z magnitudenya adalah akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ya. Ya, tetanya arkes tangen dari XL min XC, jadi ini, yang ini ya, ini dibagi dengan R. Ini arkes tangen theta. Arkes tangen ini adalah theta. Oke? Baik, coba difahami dulu untuk nilai RLC-nya, vektor impedansi dan vektor arusnya. Gampang ya? Gampang banget ini sebenarnya ya. Tapi kalau ada yang masih bingung silahkan untuk ditanyakan, nanti akan saya terangkan kembali ya. Akan difahami dulu. Irfan sudah jelaskah? Febriansa sudah? Ipsi sudah ya? You are now Isa unmuted. bagaimana? You are Ya, now oke, muted. baik. Baik. Raffi bagaimana? Sudah bisa paham apa belum? Raffi apakah offline? Tidak kan? Oke, baik. Hera bagaimana? Niko juga sudah jelas, kira-kira sudah jelas? Niko, Rino, Triana, Hari sudah ya? Oke, baik. Ya, mudah-mudahan dengan sudah jelas, nanti akan lancar ya untuk menjelaskan selanjutnya. Oke. Baik. Baik ya. Kemudian, coba ada soal belum. Soal dulu ya, kalau biar paham. Oh, soalnya belum ada di sini. Berarti saya terangkan paralel sekalian, enggak langsung ya. Ini kurang sedikit, waktunya masih banyak. Baik, saya masuk ke rangkaian paralel aja sekalian ya. Ini sama kok prinsipnya, hanya kalau saat kita belajar seri, itu yang berbeda adalah tegangannya. Arusnya sama, sehingga yang kita gunakan untuk pembahasan adalah vektor tegangan, karena tegangannya berbeda, arusnya sama, sehingga ini yang diperhitungkan, yang dianalisa adalah vektor impedansinya. Nah, kalau saat kita belajar paralel, yang sama itu tegangannya sama, ET sama dengan VRT sama dengan VC. Yang tidak sama apa Bu? Arusnya. Sehingga kita menggunakan KCL sebagai dasar pembahasan arus di sini, ya. Sehingga nanti kita akan belajar tentang vektor arus, ya. Tegangannya sama, arusnya yang tidak sama. Ini ya. Prinsipnya sama dengan tadi bahwa pada saat berada pada R, arus dan tegangan sefase. Berarti VR dengan IR sefase. Di sini antara VC dengan IC tidak sefase, berbeda fase 90 derajat. IC mendahului, gitu ya. Nah, tegangannya sama sehingga saya bisa gambarkan vektornya
tegangannya sama E sama dengan VR sama dengan VC. Yang sefase dengan VR siapa? IR, berarti IR-nya di sini, ya. Lah kalau VC di sini berarti IC-nya kemana? Ke sana, mendahului. IC mendahului VC 90 derajat, ya. Nah, kalau paralel antara antara R dengan C, maka antara IR dan IC membentuk vektor seperti ini. Sehingga menurut KC L, KCL. I adalah vektor IR ditambah vektor IC seperti ini. Vektor I sama dengan vektor IR plus vektor IC. Lah E, VR, dan VC bagaimana, Bu? Sama dan sefase. Ya, sama dan sefase. Vektornya sama, fasenya sama. Ya. Oke, sehingga dari vektor I ini kita akan mencari magnitude dari I, Pitagoras lagi kembali, karena ini 90 derajat ya. Akar IR kuadrat plus IC kuadrat. Tetanya bagaimana, Bu? Sama tetanya, yaitu IC, arkes tangan IC per IR. Nah ini, ya, dah sama, hanya arusnya yang kita analisa di dalam rangkaian paralel. Kalau seri tegangannya, kalau paralel arusnya. Kalau RC paralel ya antara IR dan IC, gitu ya. Kalau seri RC tadi antara VR dan VC, begitu ya vektornya. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam rangkaian paralel bukan impedansi yang kita bahas, tapi admitansinya supaya gampang. Karena kalau admitansi itu adalah seper Z. Seper Z adalah kalau kita tahu ini R1, R2 di paralel. Kan seper R total sama dengan seper R1 plus seper R2. Jadi penambahannya yang sepernya ya. Kalau seper R disebut konduktansi, gitu ya. Seper XC disebut suseptansi kapasitif. Seper Z disebut admitansi, gitu ya. Admitansi. Jadi nanti bisa ditulis nanti di modulnya supaya tidak bingung. Oh ini ada, sudah ada ya. Jadi ini adalah seper Z. Y ini seper Z. Jadi ditambahi aja ya. Ditambahi di modulnya. Y ini sama dengan seper Z. Z ya. Kalau G itu seper R. R. Tentunya jelek sekali soalnya pakai mouse ya. Ini seper XL, BL itu seper XL. Suseptansi induktif tambah induktif ini ya. Ini suseptansi kapasitif, ini seper XC. Per XC. Akan ditambahi masing-masing biar nanti besok tidak lupa ya, itu apa. Ini sudah ada ini, oh sudah ada di sini. Ya. Oke. Tambahi suseptansi kapasitif, suseptansi induktif. Ini konduktansi, ini admitansi ya. Jadi ini seper. Kalau kita punya R1, R2 maka seper R total, jadi G total sama dengan G1 per G2 plus G2 ya. G1 plus G2. Demikian juga admitansi seper Z. Seper Z sama dengan seper G plus seper BL plus seper seper Z sama dengan seper R plus seper XL plus seper XC. Nah, seper R disebut G, seper Z disebut Y, seper XC disebut BC. Jadi nanti vektornya penambahan langsung Y plus G plus BC. Di mana BC adalah seper XC, G adalah seper R, Y adalah seper Z. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Ini pun vektor admitansi ini pun berasal dari hukum Ohm. Hukum Ohmnya bagaimana? Ini saya hapus saja biar nggak ngeribeti ya. Ada ditulis kan? Nah, oke. Hukum Ohmnya bagaimana? Hukum Ohmnya kalau I sama dengan VR per R gitu ya.
Nah, di sini bisa PR kali 1/R sama dengan I. Sama ya. Berarti 1/R sama dengan I kali VR. PR sama dengan, I sama dengan VR kali 1/R. Betul ya? Oke. Nah, sini di sini. IR, ini ya, supaya nanti tidak bingung, asal mula dari vektor admitansi. IR sama dengan PR dikalikan G. Kali G ya. G adalah 1/R. Oke? Jelas? Ini 1/R. Berarti R per R ya sama dengan I ya. Nah, oke. Kalau G berarti sama dengan IR per R. Ini ya. IR per R. Sekarang, kalau IR-nya 0, VR-nya 0, maka G juga sudutnya 0. Pasti ya, karena pembagian vektor sudutnya dikurangi. Oke? Jelas ya? Nah, kemudian kalau IC adalah VC, IC adalah VC dikalikan BC. Ya. IC itu juga IC itu di sini sama dengan VC 0 derajat. Ya. Jadi ini BC sama dengan IC per VC. BC sama dengan IC per VC. Jadi BC-nya di sini, VC-nya di sini, IC-nya di sini. Oke. Nah, berarti BC sama dengan sudutnya IC 90 derajat dikurangi sudutnya VC 0. Berarti BC 90 derajat. Oke. Bisa paham atau tidak? Nah, jadi ini IC di sini ya. Lagi IC sama dengan VC dikalikan BC. Dikalikan BC ya. Sehingga vektor BC ini sama dengan vektor IC dibagi vektor VC. Sudutnya BC, sudutnya vektor IC yaitu 90 derajat dikurangi sudutnya VC 0. Jadi BC ini punya sudut 90 derajat. Oke? Paham ya? Oke. Kemudian tadi I adalah E dibagi Z. Ya. Dalam hal ini I dibagi E adalah Y. Ya. Jadi dibalik kalau Z itu E per I, ini dibalik I per E sama dengan Y. Nih ya, di sini I tulis lagi sama dengan E dikalikan Y. Y ya. Oke. Jadi Y sama dengan I per E. Oke. Sudutnya I adalah theta, sudutnya E adalah 0. Berarti Y sudutnya sama dengan theta itu sendiri. Seperti ini. Theta ini sama persis dengan theta ini. Jadi mencari theta bisa dari vektor I, bisa dari vektor admitansi. Ya. Oke. Jadi kalau vektor Y sama dengan vektor G ditambah vektor BC untuk RC paralel. Ya. Sehingga magnitudenya adalah akar G kuadrat plus BC kuadrat. Tetanya arkes tangen BC per G. Karena BC tadi 1/XC dan G adalah 1/R, maka bisa dibalik. Theta di sini untuk rangkaian paralel adalah arkes tangen R per XC. Nah, jadi kebalik ya nanti fasenya. Dengan paralel dengan seri berbeda ya. Seperti ini. Oke, baik. Sudah paham atau belum kira-kira? Apakah bisa difahami? Insya Allah bisa, Ibu. Insya Allah bisa ya. Oke, baik. Ini mau lanjut satu lagi atau berhenti di sini? You are now unmuted. Gitu ya.
1 menit ya. Oke, baik. You are now Berarti muted. saya akhiri untuk You are now rangkaian unmuted. RC paralel. Insya Allah yang ini akan saya lanjutkan You are minggu now depan muted. ya untuk RL paralel ya. You are Oke, now baik. unmuted. Mudah-mudahan You are now muted. pemahamannya bisa lebih lama lagi sehingga nanti pada saat dilanjutkan masih ingat ya. Oke, You are baik. now Saya unmuted. akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke, You are now sama-sama muted. ya. Belajar yang baik ya. Mudah-mudahan You are now bermanfaat. unmuted. You are now muted.